warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Ipol dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Aprilia Putri, di podcast Si Ipol. Bicara tentang sistem informasi politik Indonesia bersama indopostonline.id, didukung oleh Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ya, Sobat Ipol sekalian, pemilu 2024 akan berlangsung serentak, Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Segala persiapan baik dari sisi peraturan hingga hal teknis tentu dikebut untuk dilaksanakan. Baik pemerintah maupun KPU. Juga tidak lupa peran DPR dan partai politik sangat sentral dalam isu ini. Belum lagi kesadaran politik terkait kehidupan bernegara di tengah masyarakat masih saja menjadi batu sandungan hidup bernegara di tanah air. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai tema partai politik dan demokrasi. Tentunya dengan narasumber spesial sudah ada Bapak Zulfikar Arsa Sadikin, SIPMSI, anggota DPR RI Komisi 2, anggota Badan Pengkajian MPR, dan anggota Badan Legislasi. Assalamualaikum Bapak Zulfikar, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aprilia Putri. Baik, sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana Mbak Aprilia? Sehat juga Pak. Masih beraktivitas ya Pak ya, meskipun di rumah aja? Ya, aktivitasnya membaca aja. Yang memperkaya ilmu ya Pak, ini juga edukasi juga nih untuk teman-teman sahabat Ipol sekalian. Pak, langsung saja saya tanya nih mengenai partai politik dan demokrasi nih, sahabat Ipol pengen tahu indeks demokrasi masih jadi PR nih Pak. Bagaimana kondisi demokrasi secara umum di Indonesia? Ya, secara umum memang ada apa istilahnya, terjadi penurunan gitu ya, ada yang bilang decline, ada yang bilang erosi atau apalah begitu. Tapi yang jelas di samping ada turun juga, menurut saya kita ini sudah pada jalur yang tepat ya. Kita menuju pada konsolidasi demokrasi, hanya saja memang dalam prakteknya, dalam pelaksanaannya, karena memang kita masih muda menurut saya, dan memang dari awal kita tidak punya kultur demokrasi yang kuat. Kita ini kan lebih banyak karena negara jajahan, jadi sangat dipengaruhi oleh historis itu, sehingga kita nggak punya kultur demokrasi yang kuat. Maka kita harus sabar menjalani itu, dan partai politik menjadi tumpuan ya, menjadi harapan, karena dalam berbagai buku dan berbagai pengalaman, partai politik itu memang tulang punggung demokrasi. Begitu, Tapi Mbak. Esensi demokrasi di Indonesia ini masih cukup sehat ya Pak ya? Menurut saya sih masih bisa dibilang sehat ya, tinggal nanti kita detailkan ukurannya apa dulu. Nah, kalau memang kita detailkan di ukurannya, ya ada yang membuat kita bisa berharap, ada juga yang membuat kita pesimis begitu. Tapi kalau saya sih optimis lah. Gitu. Ya, wajar ya Pak ya, suatu negara pasti ada dinamikanya di dalamnya. Ya, wajar. Up and down itu wajar. Yang penting on the track gitu, Mbak Aprilia. Iya, trennya naik begitu ya Pak. Ya, kita punya arah yang sama, bahwa kita ingin semakin hidup dalam alam demokrasi dan ingin menjadikan demokrasi itu alat kita untuk mencapai national interest kan gitu. Itu Mbak. Baik, bicara soal demokrasi juga, ini kan kendaraan kita di negara ini untuk bisa menyuarakan, salah satunya adalah partai politik ya Pak ya. Nah, Bapak melihat kondisi partai politik secara umum di Indonesia seperti apa saat ini Pak? Secara umum ya belum terlalu bisa dibilang sangat membanggakan, gitu ya. Kenapa ini? Alasannya kenapa ini? Belum terlalu bisa dibilang membanggakan. Ya, kalau kita pakai yang idealis betul begitu, kalau saya bisa bilang, saya ini orang partai, otokritik lah kepada partai begitu. Bahasa sederhana saya itu belum sebenar-benarnya berfungsi sebagai partai politik, ya partai kita itu. Namun dari alam demokrasi yang sudah kita jalani ini ada secercah ya cahaya begitu, karena masyarakat sebenarnya tadi yang saya bilang itu banyak mengharapkan kepada partai politik untuk memperbaiki kualitas hidupnya begitu. Nah, ini yang mestinya ditangkap oleh seluruh fungsionaris partai politik, dan partai politik mampu menjadikan dirinya itu sebagai
agen transformasi kehidupan. Abdi negara bukan Tidak. menjadi sarana untuk mensejahterakan diri begitu ya Pak ya? Ya bolehlah kalimatnya abdi negara, tapi memang tidak kita pungkirilah ada orang-orang tertentu begitu yang menjadikan itu untuk lebih mendahulukan kepentingan dirinya dulu gitu. Kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum. Ya. Lalu menurut Pak Zulfikar seperti apa seharusnya yang ideal nih kedudukan parpol di Indonesia khususnya? Ya, sebenarnya kan hampir semua jabatan publik ya itu lewat partai politik ya. Ini menunjukkan bahwa partai politik itu punya kedudukan yang strategis ya. Nah, tinggal sebenarnya yang pertama menurut saya yang perlu dilakukan adalah mindset kita sebagai fungsionaris partai politik itu yang harus dirubah gitu ya. Kesadaran akan kedudukan strategis itu yang perlu ditanamkan betul gitu, sehingga kita punya komitmen dan punya konsistensi menjadikan partai politik itu memang sebagai alat perubahan gitu Mbak Aprilia. Oke Pak, lalu kalau menilai dari kesadaran berpolitik dan demokrasi masyarakat Indonesia sendiri, menurut Pak Zulfikar sudah cukup aktif belum sih Pak? Masyarakat kita menurut saya makin aktif dalam menyuarakan haknya, dalam ikut berpartisipasi. Salah satu bukti yang ini diakui oleh siapapun adalah masyarakat kita sudah mampu untuk menghukum, ya kan? Menghukum partai, termasuk menghukum elit yang memang dia tidak sungguh-sungguh bekerja untuk mereka. Mulai dari 99 sampai dengan 2019 itu kan berganti itu. Berganti partai pemenang, berganti figur yang menang. Bahkan di Pilkada Desember 2020 itu juga ada data banyak petahana yang tidak terpilih lagi. Berarti dari situ sebenarnya masyarakat kita udah makin bisa ya, Pak, ya, untuk memanfaatkan alam demokrasi yang sedang kita lakoni ini, begitu Mbak. Baik. Makin arif lah dan makin cerdas menurut saya. Faktor-faktornya apa saja sih Pak yang membuat begitu masyarakat bisa lebih bijak untuk memilih kader-kader yang ada, utamanya di pemilu nanti? Satu, alam demokrasi yang kita jalani ya, yang bisa membuat orang itu bebas ya, bebas untuk menentukan pilihan. Itu dulu waktu awal reformasi, bahkan sampai beberapa kali pemilu kita selalu bilang pilih sesuai hati nurani. Itu kan sangat bergema, sangat mempengaruhi ya. Tindakan kekerasan, tindakan tekanan, tindakan ancaman juga sudah banyak berkurang ya. Civil liberties kita udah makin baik walaupun mengalami penurunan. Lalu tingkat pendidikan juga makin bertambah, kemudian informasi juga makin terbuka, makin bisa diakses masyarakat. Masyarakat kita sudah mulai banyak yang melek gitu ya, melek demokrasi, melek informasi, melek teknologi, dan itu mereka manfaatkan untuk menentukan pilihan mereka dan untuk mereka punya sikap, gitu Mbak. Oke, jadi optimis ya Pak ya, masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun bisa memilih dengan bijak, bukan lagi karena ada politik uang dan sebagainya. Ya, optimis asal itu tadi ya, asal partai politiknya juga makin menyadari, dan saya tambahkan satu lagi, ada keberpihakan negara yang makin jelas terhadap kehidupan partai, supaya partai itu memang benar-benar menjadi menjadi alat publik begitu, bukan alat orang per orang atau segelintir orang. Baik, ini menarik sekali. Jadi pemerintah harus lebih concern. Apakah selama ini kurang concern, Pak? Menurut Bapak, apa fakta yang Bapak temui di lapangan? Concern tapi kurang, terutama dari sisi pembiayaan ya. Di banyak negara, terutama negara Eropa, bahkan negara Amerika Utara itu, kalau ingin menjadikan partai itu benar-benar berfungsi sebagaimana partai, dia menjadi agen modernisasi, agen transformasi, maka ya dari sisi pembiayaan negara harus membackup lebih banyak, lebih besar gitu. Harus adil, harus hadir ya Pak ya. Ya tentu diiringi dengan pertanggungjawaban dan sanksi yang lebih terbuka, lebih tegas begitu Mbak. Tapi mungkin kebanyakan pemerintah prioritasnya saat ini lebih kesejahteraan masyarakat miskin Pak, bukan partai. Kalau menurut Pak Zulfikar sebenarnya prioritasnya di mana sih Pak ini Pak? Ya kesejahteraan iya, tapi kan lewatnya harus melalui partai untuk menciptakan kesejahteraan itu. Karena partailah yang menempatkan pejabat-pejabat publik yang memang nanti bekerja untuk menghadirkan program kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat.
Nah kalau partainya sendiri tidak sama-sama kita perbaiki, negara juga ikut memperbaiki, di samping internal partai sendiri, masyarakat juga memperbaiki, loh bagaimana kita nanti akan menghadirkan kesejahteraan gitu. Baik. Jadi hulunya harus dibenahi terlebih dahulu. Iya. Segitiga sama sisi lah, sama-sama dibenahi gitu, Mbak Aprilia. Betul sekali. Oke, baik. Kan kalau dilihat dari sisi perundang-undangannya, masih perlu disempurnakan nih Pak dalam sistem kepartaiannya pemilu dan demokrasi di Indonesia. Saya agak keluar dari itu Mbak Aprilia. Ini saya selalu bilang kemana-mana. Jadi begini, berpemerintahan, bernegara ya, tidak sekedar berpolitik ya, ini berpemerintah. Jangan hanya mengandalkan kepada norma yang tertulis. Oke. Ya, tapi yang lebih penting lagi adalah mindset dan semangat para penyelenggara negaranya. Itu Supomo udah bilang pada saat kita awal merdeka begitu. Ya, kalau dikit-dikit kita ingin memperbaiki kualitas itu, lalu kita, ini belum ada normanya, ini belum ada aturannya. Itu bagaimana kesadaran kita? Gitu. Inggris saja tidak punya konstitusi tertulis ya, benar ya Mbak Aprilia itu. Betul. Kalau nggak salah loh ya. Tapi bisa lebih maju daripada kita yang punya undang-undang dasar, bahkan sudah diamandemen 4 kali gitu. Dan yang terjadi Mbak di kita itu ya kan, kita sudah reformasi, berjalan, kita selalu kembali kepada lubang yang sama. Bukan karena aturannya, bukan karena kewenangannya, tapi karena ini tadi, mindset kita, kesadaran kita yang kurang gitu. Menurut saya itu yang perlu diperbaiki ke depan. Gitu. Baik, kesadaran kita ya Pak. Tapi kan biasanya orang Indonesia ini kesadarannya bisa tumbuh kalau sudah ada aturan, apalagi ada sanksi hukuman yang diterapkan di dalamnya itu Pak. Ya kalau begitu, Mbak, menurunkan kualitas kita sebagai makhluk yang mulia kalau begitu nanti. Jadi apa yang harus dilakukan nih Pak? Langkah-langkahnya seperti apa seharusnya? Ya satu menurut saya ya harus dimulai dari pemimpinnya ya, dari para penyelenggara negaranya itu. Dia punya komitmen dan konsistensi yang kuat untuk meneladani lah, memberikan teladan maksud saya. Seperti misalnya gini ya, contoh yang baru-baru aja terjadi gitu. Ya terlepas ada kontroversi terhadap beliau, tapi menurut saya begitu beliau itu minta maaf, kita kan enak Mbak. Ada seorang pejabat publik ya kan yang dipercaya untuk menangani keadaan, begitu dia salah ucap, salah langkah, salah kebijakan, terus dampaknya memang benar-benar dirasakan tidak baik, beliau minta maaf. Itu kan sudah enak Mbak sebenarnya kita kan. Ya, iya. Sah-sah saja berarti Pak ya, minta maaf ya Pak ya, tidak perlu gengsi untuk suatu pemimpin daerah atau kepala negara. Iya dong, kan dan rakyat kita, masyarakat kita kan orangnya baik ya. Menurut kita kan kita punya adat ketimuran pemaaf. Nah, apalagi itu keluar dari seorang mulut pejabat publik, nah itu rasanya maknyes. Nah itu menurut saya mindset atau perilaku seperti itu dalam berbagai hal perlu ditumbuhkan terus dalam berbagai tingkatan begitu ya. Tidak sekedar minta maaf, ke depan kalau perlu jangan sampai kita perlu minta maaf lagi ya kan, gitu bagus ya kan. Artinya semua tindakan dan kebijakan kita memang betul-betul baik dan benar kan gitu. Gitu Mbak. Oke Pak Zulfikar, kalau kita menyongsong pemilu serentak nanti ya Pak ya di 2024 begitu. Ini kan di dalamnya pasti ada partai politik. Nah Pak Zulfikar sebagai pelaku dan praktisi di partai politik juga, ini seharusnya seperti apa Pak untuk menyempurnakan bagaimana pemilu yang ada di Indonesia Pak? Menyempurnakan dari sisi aturan kan sudah tidak bisa. Katakanlah begitu Mbak ya. Karena memang pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR ada kesepakatan tidak akan melanjutkan penyiapan pembahasan perubahan undang-undang yang ada sekarang ini. Maka dari itu yang perlu kita lakukan adalah satu, ini saya sudah sering juga mengulang-ulang ya kan, membangun pemahaman yang sama. Satu sisi kita tahu bahwa untuk memperbaiki kualitas pemilu kita dari sisi proses terutama ya kan, itu harus ada perbaikan norma, perubahan norma. Namun dalam hal ini undang-undang ya. Namun ketika itu tidak bisa kita lakukan, bisakah kita melakukan perbaikan itu melalui
perubahan norma di bawah undang-undang, misalnya PKPU dan per Bawaslu begitu. Lalu yang kedua, kita juga harus bisa menentukan waktu. Kapan sih waktu yang tepat ya untuk melaksanakan pileg, pilpres ya kan? Kalau pilkada kan sudah ditetapkan di Undang-Undang November 2024. Nah, pileg pilpresnya itu yang memang bisa mengatasi pengalaman buruk kita dengan banyaknya petugas kita yang meninggal, termasuk dengan bisa menyeimbangkan terhadap tahapan-tahapan agar setiap tahapan itu tidak terlalu banyak yang bertemu ya, bertubrukan begitu. Lalu yang berikutnya kita juga harus menyiapkan anggaran. Kalau bisa anggarannya jangan sekaligus pada saat 2023, tapi harus mulai diangsur bertahap begitu, termasuk untuk di daerah ya, di daerah. Lalu yang berikutnya kita juga harus memastikan penyelenggara kita itu makin profesional dan makin independen, karena pada akhirnya dalam setiap proses tahapan pemilu itu tumpuan akan mewujudkan pemilu yang makin fair, makin adil, itu makin legitimate, itu sebagian besar terletak kepada penyelenggara selain peserta dan masyarakat. Yang berikutnya, nah kita ini sebagai partai harus bisa merubah perilaku, ya, merubah perilaku gitu ya. Ayo kita jadikan pemilu itu ya ajang kita untuk membuktikan diri kepada masyarakat bahwa kita memang pantas untuk dipilih, kita memang elok untuk dipercaya, begitu Mbak. Oke, luar biasa sekali, Pak. Tapi di dalamnya kan masih banyak nih, Pak, isu terkait oligarki partai dan eksklusivisme partai begitu. Apalagi kan ada beberapa partai yang mendominasi beberapa tahun ini. Makanya saya bilang tadi ya, salah satu untuk mengatasi oligarki katakanlah begitu, atau partai itu bekerja untuk orang per orang atau segelintir orang, atau quote and quote dikendalikan oleh orang per orang atau segelintir orang, itu negara harus banyak berpihak gitu ya dalam hal pembiayaan gitu Mbak. Mari kita jadikan partai kita itu makin sehat, makin menjadi alat publik. Nah, salah satu, bahkan menurut saya tidak salah satu ya, yang ikut menentukan juga itu tidak hanya salah satu, yaitu yang terminal lah, itu negara ikut lebih besar membiayai partai gitu Mbak. Sekarang 1.000 per suara, sebelumnya 112. Nah, ada usulan 5.000. Kalau perlu saya sih sampai 60% seluruh anggaran partai per tahun itu dibiayai oleh negara, begitu Mbak. Atau mungkin karena partai terlalu banyak kali ya Pak ya di negara kita. Kalau kita lihat negara demokrasi lain seperti Amerika, ini kan cuma dua aja gitu. Apakah ini menurut Pak Zulfikar terlalu banyak partai di Indonesia atau seperti apa Pak? Ya memang ada yang bilang kita ekstrim ya, belum moderat begitu. Tapi di Amerika Serikat sebenarnya banyak juga partai, hanya yang benar-benar hadir itu, benar-benar dipercaya itu hanya 2 itu kan. Nah, ke depan menurut saya biarlah itu berlangsung alamiah begitu. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya kalau bicara di parlemen tidak sekedar jumlah gitu Mbak ya. Tapi dari teori yang saya baca itu dan pengalaman negara-negara yang sistem pemilunya proporsional gitu, ya, harus ada kekuatan yang efektif begitu Mbak, baik sebagai pemerintah maupun sebagai penyeimbang. Ya, secara moral apa yang terjadi di pemerintahan Pak Jokowi secara etis bagus ya, orang yang berkompetisi masuk di dalam pemerintahan. Tapi kan secara politik itu menurut saya kedepannya itu nggak sehat jadinya, karena apapun ya kan tetap harus ada kekuatan efektif yang menjadi penyeimbang pemerintah gitu ya, yang menjadi kontrol terhadap berjalannya kekuasaan, agar masyarakat juga tetap bisa menaruh harapan kepada DPR, tetap ada yang menyuarakan apa yang menjadi aspirasi ya. Kalau seperti ini secara politik kan gimana, 60% lebih gitu kan. Jadi suara kritis, suara yang sifatnya mengawasi itu ya kayak angin lalu saja begitu. Kita memang butuh pemerintah yang kuat gitu, tapi juga kita butuh penyeimbang yang tangguh gitu Mbak.
Ya Pak Zulfikar, kita masuk ke pertanyaan netizen nih Pak ya. Saya bacakan terlebih dahulu, ada @solihin Oke. 2781. Mungkinkah parpol di Indonesia sepenuhnya dibiayai APBN guna menghindari money politik dan demokrasi yang sehat? Ini sesuai yang dibahas tadi ya Pak. Ya. Kalau itu nggak sehat juga semuanya. Kan gitu. Di negara manapun nggak ada itu. Yang paling tinggi itu kalau nggak salah misalnya mana itu ya, Kanada, 60% lah. Yang ya kalau nggak salah 60% lah paling tinggi itu ya. Ya tetap aja harus ada effort dari pengurus, dari anggota, dari konstituen atau dari mana swasta begitu, badan hukum begitu ya. Janganlah ya. Kalau saya sih ya 60% aja lah gitu. Jangan sampai malah semuanya. jadi Kalau badan semuanya pemerintah nanti, ya Pak. Nanti seperti partai tunggal nanti, jangan-jangan nanti kan. Jadi full juga tidak sehat ya. Segala sesuatu yang berlebihan tidak sehat ya Pak Zulfikar. Iya. Harus pas porsi. Yang melampaui batas memang tidak sehat, Mbak. Baik. Selanjutnya ada @Olivia BKS. Saudara di kampung katanya galau, sering diiming-imingi bantuan atau uang jelang pemilu. Bagaimana Pak sikap saya? Ya. Ataukah juga minta bagian atau gimana Mbak? Kalau saya sih bagus ya. Kalau masyarakat sudah punya, sebenarnya kan tidak banyak juga ya masyarakat yang seperti itu. Tapi kalau semakin banyak masyarakat yang benar-benar otonom, berani menolak iming-iming bahkan pemberian dalam bentuk apapun gitu, dan terus-menerus untuk yang dilihat itu adalah rekam jejaknya, lalu figurnya, lalu program yang ditawarkan, isu yang dibawa, begitu ya, insya Allah kita makin bisa akseleratif begitu. Baik, ini harus kita tindak sendiri atau dilaporkan atau seperti apa sih Pak? Sebenarnya pelaporan hal-hal seperti ini masih kurang terbuka ya Pak ya, tempatnya di mana, terus kita harus kemana gitu Pak? Iya, memang kan pintar Mbak kalau begitu-begitu kan, susah kita susah menemukan itu ya. Seringnya kan kita hanya dengar-dengar aja gitu. Ya. Kan, jadi menindaknya harus seperti apa ya, ini Pak? Karena itu pidana itu kan memang tergantung bukti ya, bukti kalau pidana itu ya. Menurut saya sih ya partainya sendiri harus merubah mindset dan perilaku tadi itu, termasuk para politisinya begitu. Yang berikutnya ya masyarakatnya sendiri harus merubah juga, dan menurut saya masyarakat kita lebih enak kok diajak begitu. Saya ini terpilih itu nggak menggunakan serangan fajar Mbak. Ya saya datang aja ke masyarakat begitu. Serangan sore Pak. Nggak ada juga ya. Ya. Okay. Nah yang kedua kita harus juga berpikir spending yang rasional itu berapa. Ini kan kita nggak pernah mencoba untuk mendalami itu. Yang selama ini kita jadikan isu adalah sumbangan. Sementara belanjanya kan belum. Nah menurut saya kita harus buat belanja yang rasional dan realistis. Sebenarnya untuk jadi caleg itu terpilih berapa sih? Ini kan belum ada Mbak. Iya. Nah, itulah yang kita jadikan standar nanti dalam penormaan bisa atau dimasukkan dalam norma begitu ya. Okay. Sebenarnya batas-batas bantuan dari caleg dan partai politik itu bias ya Pak, karena kan yang kita tahu beberapa orang ada yang menyumbangkan misalnya sembako, tapi juga itu menjadi salah satu hal seperti kita menyuap tidak sih Pak, atau sebenarnya itu sah-sah saja? Ya sebenarnya sih ya kalau dari sisi etika ya bisa dibilang begitu kan Mbak ya. Ya kita mau dipilih kan mestinya bukan itu yang kita lakukan, dan partai itu bukan begitu juga. Nah ini yang agak Iya, karena mindsetnya kan kalau partai, wah dapat apa gitu ya Pak ya. Iya, padahal salah ya, bukan partai dan itu. Politisi itu bukan quote and quote, mohon maaf nih ya, bukan sinterklas gitu, bukan lembaga donor gitu, bukan lembaga amal gitu. Nah, contoh ya Mbak, ini contoh ya, ketika ada terjadi bencana, hampir semua partai itu datang ya kan untuk ngasih bantuan. Loh, itu kan bukan fungsi partai, mestinya partai itu bekerjanya memastikan ya kan seluruh eksekutif itu bisa bergerak untuk menanggulangi bencana itu. Yang kedua, memastikan ada anggaran yang selalu tersedia untuk itu kan, memastikan agar ada mitigasi dari awal kan begitu. Itu kan melalui kerja di parlemen kan gitu. Bukan ada bencana lalu datang nyumbang dengan karena partai adalah sarana untuk menyuarakan aspirasi ya Pak ya, bukan menjadi bantuan. Iya,
ya. Sudah ada Partai itu tiga. bukan lembaga donor gitu. Berarti bukan artinya lembaga partai amal. politik di Indonesia itu masih belum tahu Pak tupoksinya apa, betul tidak? Ya itu mungkin negara yang baru sekian puluh tahun berdemokrasi kelihatannya Mbak begitu. Jadi memang harus napas panjang, harus punya endurance dan harus punya kesabaran. Tapi yang lebih penting itu punya komitmen dan konsistensi gitu Mbak. Oke, learning by doing lah ya. Ya. Mungkin juga kita ke depannya seperti itu terus ya Pak. Contohnya ada Pak Zulfikar ini yang sadar dan tahu ya otomatis nanti bisa. Ya ada Mbak Aprilia dan teman-teman yang selalu menggelitik kita gitu ya, memberi ruang kita kan itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada Adrian Kayu Manis. Sekarang kok DPR mayoritas ngikut pemerintah, masih bisa kritis nggak sih sebenarnya Pak? Yes, kalau sehari-hari sebenarnya ada saja Mbak yang kritis ini. Ini yang saya punya tesis begini Mbak ya. Kita ini kan negara presidensial, ya kan? Sistem pemerintahan kita itu bukan parlementer. Pemerintah itu kalau dalam negara presidensial tidak tergantung dengan parlemen. Oke. Ya kan, tidak akan jatuh dia kecuali memang parlementer kan, pasti akan jatuh. Maka dari itu ya kan. Tidak harus selalu linier itu dalam negara presidensial itu. Umpamanya partai yang kita ini misalnya Golkar katakanlah begitu ya. Golkar ikut mengusung Pak Jokowi, lalu Golkar dapat menteri-menteri. Bukan berarti harus orang-orang Golkar yang ada di parlemen itu kur semua seperti lagunya Iwan Fals gitu. Yes, enggak begitu. Karena kita ini presidensial dan dalam negara presidensial DPR itu sebenarnya lebih banyak juga berfungsi sebagai pengawas. Gitu. Dan memang dalam historisnya. Dan anggaran juga ya Pak? Iya. Dan dalam historisnya memang DPR itu hadir untuk mengawasi bekerjanya kekuasaan. Jadi kalau ada anggota DPR yang kritis juga terhadap pemerintah, walaupun partai yang menjadi bagian dari pemerintah itu menurut saya wajar saja. Dan itu yang harus kita kembangkan karena sekali lagi kita ini sistem presidensial. Baik, kalau bicara soal tadi yang harus ada yang kritis ya Pak ya, ini penting juga dalam sistem demokrasi adanya oposisi. Nah, menurut Pak Zulfikar sendiri, seberapa penting oposisi itu harus ada di sistem demokrasi? Ya, kalau oposisi loyal gitu ya, oposisi. Karena kita kan itu tadi ya, kita ini idiom-idiomnya parlementer tapi negara kita presidensial begitu ya istilahnya. Ya enggak apa-apa. Ya penting Mbak. Ya, penyeimbang itu harus selalu ada. Bahkan itu saya sih bilangnya itu sudah hukum alam semesta begitu ya. Meskipun jumlah oposisi yang kalau kita lihat di Indonesia saat ini agak timpang ya Pak ya jumlahnya ya Pak ya dengan yang ada di pemerintah. Ya justru itu karena itu tadi karena kan mestinya begini Mbak ya, kalau kita punya kesadaran yang kuat dengan demokrasi begitu ya. Yang menang silakan memerintah, yang kalah tahu diri juga di mana tempatnya gitu. Kan sama mulianya menjadi pemerintah dan menjadi penyeimbang karena toh semuanya dilakukan untuk sama-sama memastikan negara itu memang bekerja untuk mencapai tujuan negara. Kan kita hanya alat-alat saja Mbak untuk itu kan gitu. Berarti dalam arti kata lain, oposisi itu harus konsisten Pak ya di tempatnya, tidak boleh seharusnya pindah atau nyebrang gitu ya Pak ya? Oh iya dong, kalau kalah ya tahu tempatnya. Kalau menang silakan memerintah, silakan bekerja ya kan, tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita semua bisa mewujudkan janji-janji kita. Tapi kalau yang kalah, awasilah kekuasaan pemerintahan itu agar memang benar-benar bekerja sesuai janjinya. Kan begitu itu. Kalau semuanya sama-sama baik, begitu bekerja ya serahkan penilaiannya kepada masyarakat. Nanti di pemilu berikutnya mana yang akan menang kan gitu. Apakah petahana ataukah yang penyeimbang. Kalau yang kalah akhirnya bergabung, gimana tuh Pak? Nah itu yang ya itulah kita nggak tahu juga. Atau begini. Yang perlu adalah yang catatan saya yang perlu satu ya kan, penyeimbang harus tetap ada. Kalau Mbak Aprilia bilang itu oposisi, tapi catatan saya oposisinya harus loyal. Jangan dikit-dikit ingin jatuhkan, jangan dikit-dikit ingin jatuhkan. Presidensial itu kan fixed term 5 tahun sekali ya kan. Kalau memang tidak setuju ya nggak apa-apa menyampaikan kritik, tapi jangan jatuhkan. Waduh, itu kan nggak mau. Kalau mau ya nanti di pemilu berikutnya. Sekarang ini ayo sama-sama
bekerja begitu. Sama-sama. Karena ini semua adalah posisi yang elit ya Pak ya, harus menggunakan cara-cara yang elegan dan tidak memecah belah. Iya dong, lo kan demokrasi kan begitu, sirkulasi kekuasaan secara damai, bahkan ditambahi damai, beradab, bermartabat, macam-macam sekarang itu kan. Nah, kalau seperti itu kan jadi bagaimana? Katanya kita ini bangsa yang punya budaya adiluhung ya kan, adiluhung. Lalu catatan saya yang kedua, mungkin perlu ada insentif begitu Mbak terhadap penyeimbang ini. Di negara-negara parlementer itu yang menjadi oposisi itu ada insentif Mbak, sehingga orang nggak selalu terpikat dengan masuk ke pemerintahan walaupun dia sebenarnya dalam kontestasi kalah kan begitu. Ini ada note-note lagi ya dari Pak Zulfikar yang bisa menjadikan saran supaya tidak ada kecemburuan atau mungkin iming-iming ya Pak ya, supaya tetap bisa masuk pemerintahan jika ingin. Supaya penyeimbang itu tangguh begitu, walaupun sedikit tapi tangguh gitu Mbak. Gitu. Kan itu untuk sistem sebenarnya kan, bukan untuk siapa-siapa. Iya, ngobrol sama Pak Zulfikar ini nggak kerasa ya, waktu itu cepat sekali berjalan ini. Wah, harus ada ini nanti karena auranya Mbak Aprilia kelihatannya. Nanti kita agendakan lagi Pak ya, ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Oke, sebagai penutup, makasih loh ya. Iya, sebagai penutup Pak Zulfikar, boleh dong 3 kata yang merepresentasikan politik zaman now di Indonesia Pak. Apa mungkin dinamis atau ruwet atau gimana nih Pak? 3 kata aja. 3 kata ya, apa? Dinamis, optimis, penuh harapan. Asik, luar biasa sekali, positif sekali ya ini. Terima kasih banyak loh Pak Zulfikar sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Terima kasih, sehat walafiat sehat selalu ya. Pak. Iya, sehat selalu Pak. Arif dan semuanya, Mbak Kori siapa lagi nih? Mbak Aprilia Putri ya. Oke, terima kasih Pak Zulfikar. Ya, sudah podcast kita hari ini, Sobat Ipol, semoga memberikan wawasan informasi baru untuk kita semua dan juga sahabat Ipol semua. Nantikan episode podcast Ipol selanjutnya tentunya dengan materi dan narasumber yang tak kalah menarik lainnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share YouTube podcast Ipol. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa.